Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di sini kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan hasil review jurnal kami. Jurnal yang kami review adalah Human Skin Detection Using RGB, ASV, and UC-PCR Color Models di mata kuliah Pengelolaan Citra Digital. Nah, eh, perkenalkan dulu, nama saya Ayu Faridatul Masura dan rekan saya Faras Aditya Perdana Antoro. Nah, ini untuk identitas jurnal yang pertama, judulnya yaitu Human Skin Detection Using RGB, ASV, and DC-PCR Color Models. Penulisnya S. Kolkur, D. Kalbande, P. Simpi, C. Bapat, N. C. Jatakia. Untuk instansinya Department of Computing Engineering, Computer Engineering, Sadomal Sahani Engineering College, dan Sardar Patel Institute of Technology, India. Jumlah halamannya ada 9, waktu rilisnya 2017, dan publishernya adalah Atlantis Press. Untuk summary dari jurnal ini, deteksi wajah adalah serangkaian proses dalam menemukan piksel skin kulit yang berwarna pada sebuah citra atau video. Faktor seperti kondisi cahaya mempengaruhi faktor penentu dalam pengenalan kulit. Seringkali warna kulit dikombinasikan dengan cara lain seperti fitur tekstur dan tepian. Cara yang dilakukan adalah memecah gambar menjadi masing-masing piksel dengan mengklasifikasikannya ke dalam warna kulit atau non-kulit. Salah satu metode yang digunakan adalah memeriksa apakah setiap piksel kulit masuk ke dalam bentang warna yang ditentukan atau nilai-nilai dalam beberapa koordinat ruang warna seperti RGB, ASV, YCBCR, YIK, UV, dan lain-lain. Tiga proses yakni RGB, ASV, dan YCBCR akan menjadi sebuah rangkaian proses untuk memperoleh keluaran dari proses. Sehingga dengan melakukan serangkaian proses tersebut, maka akan diperoleh hasil akhir deteksi mengenai bagian yang teridentifikasi sebagai wajah dan mana yang bagian bukan dari wajah. Review studinya, pada penelitian ini penulis mencoba menggabungkan kombinasi koordinat ruang warna RGB, HSV, dan YCBCR dengan faktor-faktor sebagai berikut. Yang pertama, efek pencahayaan tergantung pada lingkungan. Yang kedua, karakteristik individu seperti usia, jenis kelamin, dan bagian tubuh. Yang ketiga, memvariasikan warna kulit sehubungan dengan ras yang berbeda. Faktor lain seperti latar belakang, bayangan, dan kekaburan gerakan. Deteksi kulit dipengaruhi parameter seperti brightness, kontras, transparansi, illumination, dan kejenuhan. Deteksi dioptimalkan dengan mempertimbangkan kombinasi yang telah disebutkan di atas dengan parameter dalam tentang ideal. Ada 3 ruang warna yang digunakan dalam jurnal ini. Model warna yang pertama yaitu RGB. RGB ini secara luas digunakan sebagai standar penyimpanan dalam menampilkan citra digital. Seringkali digunakan oleh komputer atau kartu grafis, monitor LCD, dan sebagainya. Berbagai macam warna bisa diperoleh dengan mencampurkan 3 warna dasar warna tersebut. Nilai-nilai tersebut dapat digunakan dalam menemukan nilai serupa untuk mendeteksi kulit. Proses perolehan nilai warna melalui RGB diilustrasikan di bawah ini. Untuk R sama dengan R per R plus J plus B, dan untuk seterusnya untuk RGB, dan ini adalah gambar untuk model warna RGB. Ruang warna yang kedua yaitu YCBCR. YCBCR adalah sebuah sinyal RGB nonlinear yang dikodekan dan umumnya digunakan studio, televisi Eropa, dan kompresi citra. Warna ditampilkan oleh luminasi terkomputasi dari RGB nonlinear dan terkonstruksi sebagai jumlah yang tertimbang dari nilai RGB. Nah, untuk formulasi dari YCBCR disebutkan dalam gambar ini, dan ini formulasinya. Untuk yang terakhir yaitu HSV atau Hue Saturation Value. Warna HSV lebih intuitif dalam hal pengalaman pengguna dibandingkan dengan RGB. Sebagai variasi hue H dari 0 sampai 1, warna yang dihasilkan bervariasi dari merah menuju kuning, hijau, cyan, biru, magenta, dan kembali ke merah. Sebagai saturasi S mulai dari 0 sampai 1 dengan jangkauan saturasi terendah hingga tertinggi. Sebagai nilai V atau tingkat terang mulai 0 hingga 1 dengan tingkat tertinggi warna semakin terang. HSV digunakan ketika pengguna memilih sebuah warna secara interaktif yang mana lebih mudah untuk memperoleh warna yang diinginkan dibanding dengan RGB. Ini adalah model warna HSV.
Untuk kontribusi dari penulis paper, penulis mendapati bahwa di pedesaan India, masyarakat masih banyak yang tidak tahu menahu akan pentingnya kesehatan, terutama mengenai kesehatan kulit. Prognosis atau dalam istilah kedokteran mengacu kepada prediksi mengenai perkembangan suatu penyakit. Misal, apakah tanda atau gejala suatu penyakit membaik atau malah memburuk. Nah, prognosis ini sangat dibutuhkan untuk mendeteksi keakuratan terhadap kulit manusia. Menggunakan pembelajaran mesin atau mesin learning berdasarkan dataset yang tersedia, classifier dapat dilatih untuk membedakan piksel gambar oleh piksel kulit dari piksel non-kulit. Hal ini sangat membantu dalam menetapkan rentang nilai yang valid untuk menyimpulkan bahwa piksel adalah piksel kulit. Dengan begitu, intervensi yang dilakukan teknologi dalam tahap primitif atau praduga penyakit akan sangat membantu diagnosis dan mencegah kematian. Untuk masalah yang diselesaikan dalam penelitian ini, penulis mencoba untuk mengolah sebuah citra melalui proses yang disebut pada poin sebelumnya. Untuk mendeteksi kulit manusia dengan hasil lebih lanjut berupa deteksi wajah manusia. Melalui 3 parameter utama yang diusulkan dalam mengenal piksel kulit manusia, yaitu RGB, HSV, dan isi-PCR. Teknik pengenalan wajah secara lebih lanjut bisa menjadi dasar dari proses mendeteksi penyakit kulit manusia yang dapat diagnosis lebih lanjut untuk mengukur tingkat keparahan penyakit tersebut. Nah, hasil dan pembahasan dari jurnal tersebut, penulis menggunakan dataset Rathipan. Dataset ini diambil dari gambar acak yang didapatkan dari Google untuk deteksi kulit manusia yang digunakan sebagai dasar untuk membandingkan hasil. Gambar yang diambil dari beragam kamera dengan peningkatan warna dan pencahayaan yang berbeda. Nah, ditampilkan dalam gambar adalah hasil percobaan pada dataset Rathipan menggunakan ruang warna RGB, KSV, dan DCBCR. Nah, perhitungan akurasi pada gambar 4 akan ditampilkan pada tabel di bawah. Tabel ini menunjukkan perhitungan akurasi dari gambar 4 dengan keterangan true positive TP merupakan jumlah piksel skin yang diidentifikasi dengan benar sebagai skin. True negatif atau TN adalah jumlah piksel non-skin yang diidentifikasi dengan benar sebagai non-skin. False positif FP adalah piksel non-skin yang salah dan diidentifikasi sebagai skin. False negatif FN atau pixel skin yang salah diidentifikasi sebagai no skin. Nah, ini pengujian gambar dengan program sesuai gambar sampel. Jadi, penulis mengujikan gambar sampel ke dalam program tersebut dengan hasil sebagai berikut. Gambar A, gambar B, dan gambar C. Apabila gambar tadi divisualisasikan menggunakan diagram, maka akan menjadi diagram seperti gambar yang telah ditampilkan. Ini, dan diagram di samping menunjukkan jumlah piksel kulit yang terdeteksi di dalam ketiga ruang warna yang berbeda, yakni RGB, HSV, dan DCPCR untuk gambar masing-masing 5A. 5A ada di sebelah kiri, 5B ada di tengah, dan 5C ada di sebelah kanan. Ketiga ruang warna memberikan hasil yang tidak jauh berbeda dalam proses identifikasi piksel kulit. Nah, untuk perhitungan presisi dan akurasi yang didapat, yaitu menggunakan persamaan 1 dan 2. Ini persamaan 1, precision, TP, true positif dibagi true positif ditambah false positif. Nah, untuk persamaan 2, akuransi true positif ditambah true negatif per true positif ditambah true negatif ditambah false positif ditambah false negatif. Hasil yang didapat dari presisi adalah 89,33% dan menggunakan akurasi 94,43% diperoleh pada subset gambar dataset ini. Untuk kesimpulannya, pada jurnal yang menggunakan algoritma berbasis ambang batas atau threshold yang digunakan untuk mengenali gambar kulit menggunakan RGB, HSV, dan DCPCR, model ini mampu memproses gambar dengan berbagai macam kondisi cahaya, seperti cahaya yang terlalu terang. Algoritma memberikan hasil yang memuaskan dalam segi presisi dan akurasi apabila dibandingkan dengan dataset baseline, ditunjukkan pada gambar 5. Diharapkan untuk penelitian mendatang, algoritma ini dapat digunakan untuk mendeteksi wajah, tangan, dan gerakan tangan yang nantinya dapat digunakan untuk tujuan keamanan, membantu penyandang disabilitas, terutama tunarungu, atau mendeteksi penyakit kulit. Nah, untuk selanjutnya adalah demo program yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk demo program,
Ini kami implementasikan dalam program MATLAB. Jadi ini adalah kami menggunakan GUI. Ini implementasinya. Dalam implementasinya kami gunakan faktor-faktor ruang warna tadi yang kami gunakan seperti RGB dan ICBCR dan HSV. Meskipun sebenarnya ada sedikit kekurangan mengenai implementasinya yang tidak utuh karena ada beberapa bug juga. Jadi untuk yang pertama, untuk GUI-nya, sekiranya GUI-nya nanti akan ditampilkan ketika programnya di-run. Untuk pertama kita menggunakan IMG atau ini sebagai gambar pertama. Jadi file gambar yang diterima sebagaimana format eksistensi gambar pada umumnya. Lalu data itu akan ditampilkan di GUI yang pertama atau axis 1 sebagai gambar original. Lalu untuk selanjutnya kita inisialisasikan gambar sebagai IMG di sini. Jadi dia mengambil data yang tadi dimasukkan dan kita tentukan RGB-nya. Di sini ada IMG sesuai warnanya 1, 2, dan 3. Lalu setelah proses pemerolehan RGB tadi, itu kita masukkan proses perubahan atau pembalikan warna, invert nilainya. Jadi di sini ada rata-rata nilai R, G, dan B, di mana rumusnya adalah 1 per min dikali min dari R, dan hasil nanti akan digunakan untuk ke dalam rumus nilai average terendah, data invert. Nah, karena di sini data invert, datanya adalah data yang terbalik atau data invert, maka di sini terendah diterbalik juga menjadi yang semulanya min menjadi max. Jadi di sini kami inisialisasikan sebagai RGB max. Jadi max dari min R, G, dan B. Nah, setelah itu proses tadi dimasukkan lagi ke proses hitung faktor skalanya, yang mana kita kembali namakan min RGB. Itu adalah min R yang baru adalah min R yang pertama tadi itu dibagi dengan hasil dari RGB max tadi, dan itu dilakukan untuk RGB. Lalu untuk perskalaan nilainya, jadi ada di sini ada R1 atau R ini adalah result atau hasil 1. Jadi di sini ada hasilnya adalah R yang paling pertama tadi dikali dengan min R, begitu juga dengan G dan B-nya. Lalu setelah itu kami konversikan gambar RGB menjadi format YCBCR. Jadi YCBCR ini format ruang warna yang berbeda. Di sini kita inisialisasikan convert YCBCR. Jadi dengan menggunakan fungsi RGB to YCBCR. Dan untuk yang diinisialisasi adalah R1 karena yang berdasarkan skala nilai tadi kita masukkan ke R1 jadi R1. Lalu penentuan CB-nya di sini adalah YCBCR. Jadi untuk nilainya adalah 2. Lalu untuk CR nilainya adalah 3. Nah, untuk fungsi deteksi kulitnya di sini diinisialisasikan dengan RCV. RCV ini nanti akan menemukan jumlah nilai CB maupun CR yang tadi sudah dihitung di konversi gambar. Jadi untuk inversi CB-nya itu adalah nilainya adalah di antara lebih dari sama dengan 7 dan kurang dari sama dengan 127. Jadi rentang-rentang antara 77 dan 127. Lalu untuk selanjutnya adalah CR. CR ini nanti juga rentangnya adalah 133 sampai 173. Lalu dihitung lagi melalui NumIn, yang mana nanti di sini adalah ini ada pin. Pin ini nanti yang akan menginisialisasikan bagian mana yang menjadi istilahnya dihitung
di luar ketentuan deteksi kulit tadi. Setelah deteksi itu telah ditemukan, maka akan ditandai. Jadi tandai, di sini rumusnya adalah I sama dengan 1 bagi num in tadi. Lalu masukkan bin-nya, ini R dan C, jadi sesuai yang tadi, sama dengan 1. Nah, bin tadi, ke gambar tadi, itu diisi dengan bin yang pertama. Dan di sini ada holes, maksudnya seperti, kalau saya tidak salah pengertian, mungkin lubang. Jadi istilahnya hasil gambar tadi itu diseleksi, dan hasil gambar yang tidak terdeteksi sebagai wajah itu akan dikeluarkan, dihilangkan. Jadi di sini penentuan lagi RGB-nya, dan di sini adalah R1. R1 ini sebagai hasil terakhir dengan fungsi cat 3, R, dan G, dan B. Lalu yang terakhir adalah axis-nya, jadi penampilan setiap fungsinya. Jadi di sini ada yang pertama adalah menampilkan convert to YGBCR, dan yang terakhir adalah menampilkan menampilkan hasil yang dari pendeteksian yang tadi. Kita akan coba jalankan. Nah, jadi di sini bisa dilihat ini adalah tampilan GUI aplikasi hasil implementasi skin detection. Jadi di sini ada 3 axis. Axis tadi yang akan menampilkan setiap data. Jadi kita akan unggah gambar terlebih dahulu. Nah, di sini kita bisa karena di jurnal kita menggunakan implementasi dari dataset Pratipan, kita sudah mendownloadnya Pratipan dataset. Dan di sini kita akan coba salah satu dataset, yaitu foto keluarga. Jadi di sini ada beberapa foto, misalnya datasetnya adalah berupa foto, dan di sini kita ambil salah satu, bug family, misalnya. Nah, di sini akan ditampilkan, yang pertama adalah original image. Lalu ketika untuk prosesnya, kita klik deteksi. Nah, di sini kita akan memperoleh hasil yang pertama adalah convert to YGBCR. Jadi ini adalah hasil konversi perubahan warna dari RGB ke YGBCR. Lalu setelah proses yang tadi dilewati, akan masuk ke hasil terakhir, final result. Dan jadi itu untuk hasilnya. Kita akan coba kembali dengan foto yang lain. Di sini kita gunakan karena tadi datasetnya ada 2 jenis, yaitu face dan family. Kita coba salah satu yang face. Nah, di sini kita ambil salah satu foto. Misalnya ini. Nah, kita akan coba deteksi. Dan maka hasilnya adalah berhasil mendeteksi wajah yang berada dalam foto. Lalu kita coba dengan data file foto di luar dataset. Di sini kita ada contoh salah satu. Nah, kita di sini akan coba untuk apakah foto ini bisa dideteksi mengenai skin atau wajahnya. Hasil deteksinya adalah jadi seperti ini. Secara garis besar akan bisa dideteksi, meskipun ada beberapa bagian sampel yang tidak terlalu sempurna, karena mungkin ada kekurangan dalam penghitungan, karena mungkin kurang sempurnanya program, tapi secara garis besar ini sudah bisa mendeteksi. Jadi untuk program mungkin sejelas seperti itu hasil dari implementasi kami. Di datasetnya kami tidak secara detail menghitung mengenai akurasi, karena memang prosesnya agak terbatas. Mungkin untuk presentasi dari program cukup. Untuk karena jurnal dan program sudah kami presentasikan, maka kami akhiri presentasi kami dari kelompok 11.
mengenai implementasi jurnal skin detection. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.